Ini dia HP gaming bintang 5-nya Realme ya, Realme 13. HP buat main Mobile Legends sama Honor of Kings secara bersamaan karena lu nggak mau grinding rank lagi, tapi yang lama malah turun ranknya. Cuma kalau ini bintang 5, yang kemarin si Realme GT 6 tuh bintang berapa? Tapi bukan gitu ya. Ini maksudnya bintang 5 itu ya kata-kata marketing aja. Kalau handphone ini ada 5 fitur buat maksimalin experience saat lu bermain game. Tapi apakah dengan 5 faktor gaming yang dijual sama Realme ini bisa ngejamin lu bermain game di handphone ini? Ya nanti kita cek. Intinya Realme mau coba nih buat handphone di kelas harga ini lu bisa main game tanpa worry dari masalah. Cuma buat sekarang ini dari gua ya, HP ini sih sebenarnya not the best in performance, tapi the best in terms dari fitur pendukung biar lu bisa main game dengan tenang. Kisi-kisi aja nih, gak overheat, gak boros, dan gak lag lebay, dan stabil buat main game. Tapi mending langsung aja lihat testing gamenya karena jelas di sini kita cukup kritis nih. Kalau ada yang pede banget berani jual performance gamingnya. Nah sebelum main game kita nyalain GT mode nih ya. Tinggal swipe kiri dari yang ada di Realme. Di suhu ruangan juga orang Indonesia punya kebanyakan di 27-28 derajat Celcius. Dan setiap game kita kasih jeda biar tahu maksimal performance-nya. Kalau mau cek yang dihajar terusan tanpa henti, sorry itu bukan kita ya. Dan kita ada tes AI Boost dari Realme ya. Untuk memastikan ini bukan soal jualan doang. Jadi ini agak panjang. Semoga kalian suka ya. Oke lanjut. Di game pertama Honor of Kings ada 2 mode yang kita tes biar tahu beda signifikannya atau tidak. Pertama dari tanpa AI Boost di mode standar dan juga settingan high. Ini dapat rata-rata di 56. Permainan selama 47 menit makan 9% dan suhu tertinggi cuma di 37 derajat Celcius. Nah dengan AI Boost kita pakai max CPU frekuensi di settingan ultra dan high 60 fps ini bisa dapat rata-rata di 55 fps dan permainan selama 26 menit itu di 6% dan suhunya sama di 37 derajat Celcius. Sama satu lagi di settingan standar sama high di 60 fps itu dapat rata-rata di 57 fps. Dapat rata-rata selama 43 menit di 9% dan suhu tertinggi sama juga di 37 derajat Celcius. Oke, pertama gue tesnya ini di rank ya. Rank gue master dan role gue jungle main pakai Hiroshima-Yi. Tujuannya buat ngetes juga layarnya. Ini sebenarnya yang rank tuh Gary ya, karena gue udah Grandmaster gitu ya. Sombong amat. Karena yang dijual itu adalah GT Mode dan AI Boost-nya. Dan ini pertama kali ada di Realme Number juga. Jadi nice to have ya. Lalu kita ada 3 skema. Yang pertama tanpa AI Boost. Main tanpa AI Boost alias ya udah main aja gitu. Pakai GT Mode doang ya. Hasilnya sebenarnya bagus-bagus aja. Walaupun ada nungkik-nungkik sedikit ya. Nah, gue coba juga di AI Boost-nya ada additional setting. Terus di AI Boost minimum frekuensinya kita petokin ke kiri. Lo boleh cek angkanya. Di sana itu hertz-nya yang paling tinggi ya. Jelas aja ekspektasinya bisa main lebih asik ya. Atau ya bisa dibilang ya chartnya lurus aja kayak jalan tol. Nah setelah nyalain AI Boost, gue coba buat main rata kanan. Real rata kanan ya. Ya walaupun masih di 60 fps bukan di 90, hasilnya kurang lebih sama aja kayak rata kiri tanpa AI Boost. Masih ada nungkik-nungkiknya. Nah menariknya ya udah kita coba buat main pakai settingan para warga. Settingan buat lo semua bocah tongkrongan yang suka nyuri wifi tanpa beli apa-apa di warung kopi atau kafe ya. Hasilnya ternyata lebih oke nih. Lu bisa lihat ini lurus banget walaupun tetap ada drop FPS-nya, tapi mau gue bandingin aja nungkiknya, ternyata yang rata kiri pakai AI Boost ini terlihat lebih oke. Gua nggak bilang bagus, standaran aja, tapi agak ngagetin ya. Snapdragon 685 sepengalaman gua nggak selurus ini chartnya. Hasil kerjasama dengan Hauka kah? Atau gua miss aja nih? Kalau boleh tahu kalau boleh kasih tahu aja ya di bawah. Dan suhunya terbilang adem juga nih di 37 derajat Celcius dengan FPS yang terbilang stabil. Lumayan lah. Walaupun mungkin aja ada perbedaan kalau lo main di ruang-ruangan pakai data internet. Jelas beda ya. Tapi kesimpulan dari percobaan ini, feel gamingnya itu harusnya udah berasa kalau lo main pakai rata kiri. Jangan termakan tagline gaming bintang 5 karena ya kalau bintang 5 gua rasa dengan FPS terbuka ya dan rata kanan lancar jaya gitu. Dan buat Genshin Impact belakangan juga soalnya ada hal menarik nih. Oke, kita lanjut lagi ke game Mobile Legends. Nah, di settingan Mobile Legends di Smooth Ultra itu dapat rata-rata 57 fps dan permainan selama 25 menit cuma makan 5% dan suhunya sama 37 derajat Celcius. Buat main Mobile Legends, kita juga masih pakai setting paling possible dan paling enak. Bukannya nggak bisa, ya bisa-bisa aja, tapi feel bintang 5 paket tanda kutip biar berasa nih. Maksudnya adalah ya, chartnya itu lurus-lurus aja, nggak ada penurunan sama sekali. Walaupun mungkin kalau rank lo adalah Mythic 100 gitu, yang war itu 5 versus 5 nggak ada hentinya, bisa beda hasilnya. Tapi kalau
kalau yang gua tes di rank yang biasa aja, rata kiri, pasti bisa lah. Masih bisa. Buat push rank harusnya masih aman-aman aja ya, walaupun kayaknya kalau dibuka ke 90 fps limitnya dilepas kayaknya bisa bikin bahagia lebih gitu ya. Tapi lihat aja ntar, lanjut dulu ke bahas ke PUBG M-nya. Di PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra dapat rata-rata di 38 fps dan permainan selama 25 menit makan 5% dan suhunya sama di 37 derajat Celcius. Nah, main PUBG ini udah oke lah ya. Stereo juga, layarnya juga bisa banget buat lo main cloud, buat gyronya juga udah hardware dan responsif juga. Tapi sayangnya mentok di 40-an fps aja. Buat handphone yang bisa main Hawka rata kanan kayaknya bisa banget itu dibuka lagi ke 60 fps. Soalnya fitur gaming kayak stereo dan gyro hardware agak mubazir jadinya. Kayak ya udahlah, kita lanjut ke CODM aja. Di game CODM di mode multiplayer settingan low high itu dapat rata-rata 52 fps dan permainan selama 20 menit makan 5% dan suhunya sama 37 derajat Celcius. Dan mode Battle Royale dengan settingan low high juga dia dapat rata-rata di 38 fps dan permainan selama 29 menit makan 9% dan suhunya ini beda sendiri 38 derajat Celcius. Ya seperti biasa di CODM kita tes dua mode. Buat multiplayer ya udahlah ya, aman banget. Emang kalau di mode multiplayer CODM itu gua rasa kayak udah gampang lah buat ditaklukin. Nah, kalau buat Battle Royale nih sayang banget ada limitnya, yaitu di 40-an. Menurut gua lagi-lagi nih kayaknya bisa sih dibuka sampai 60 fps. Nah, sesuai yang kita omongin di awal, kita lanjut aja deh, mending langsung ke game Genshin Impact. Gimana soalnya? Nah, di settingan 60 fps, itu di settingan lowest 60 fps menurut gua dapat rata-rata di 28 fps dan permainan selama 26 menit makan 4% doang dan suhu tertingginya itu di belakang di sini 38 derajat Celcius dan depan itu di 37 derajat Celcius. Nah, Genshin Impact nih, ini adalah game penentu sebuah smartphone layak dibilang handphone gaming atau tidak. Nggak cuma di mid range doang, sampai flagshipnya pun juga kena. Nah, buat si Realme 13 ini main Genshin kayaknya agak-agak aneh nih. Bisa lo cek aja, buat suhunya bisa dibilang ini adem banget ya. Tapi sejalan sama ademnya FPS yang dikasih, mentok di 30 tok aja nih. By the way, ini gue sengaja ya main di lowest 60 fps karena jujur aja ada loh HP yang harganya di bawah ini masih bisa kasih 40 fps. Gua rasa Realme 13 ini bisa banget buat kasih yang lebih kalau suhunya mau dilepas. Jelas banget ya, bahkan sampai buka map aja FPS-nya tetap di 30 aja. Dan fun fact juga, HP dengan SoC yang nggak kenceng pun kalau buka map itu bisa nyentuh di 60 fps loh. Tapi in a good way, lu bisa lihat chartnya selama kita tes di sini nggak ada penurunan performance. Stay di 30 fps aja, stabil. Dan kalau FPS yang drop kayak palung sih ya biasa. Ini pas lagi teleport aja. Jadi kesimpulan gamenya ini gua rasa salah satu hal yang aneh di awal aja dan jadi salah satu alasan kenapa warga mengkritik Korea sama si smartphone ini adalah ya marketing rilis yang dikasih sama Realme Indonesia. Tagline gaming bintang 5 itu jadinya terlalu agak berlebihan kayaknya. Gini deh ya. Pertama, dan yang jelas memang karena ini tipe chipset yang digunakan aja ya. Emang agak disayangkan memang. Tapi di situ, di satu sisi lain, gue paham ya, kenapa ini di limit. Kalau HP adem itu artinya ya lebih awet, ya karena ya kalian semua gue rasa udah tahu musuh dari barang elektronik itu ya adalah panas. Dan kayaknya itikat baiknya si Realme ya untuk limit handphonenya biar handphone ini tetap adem. Kelihatannya malah ya, jadi kayak Realme GT6 gitu. Masih punya potensi, padahal secara software gamenya menurut gue ini udah jelas top punya ya. Dan gue berani klaim kayak gitu, plus handphone ini juga ada vapor chamber juga lagi. Tapi kalau ngomongin software gamenya sendiri, selain dari GT mode-nya, ini juga ada indikator FPS. Dan indikator FPS ini real ya. Gue udah tes sama beberapa FPS meter dari aplikasi buat kita benchmark, emang cukup akurat. Dan beberapa fitur kayak atur brightness ini menurut gue mantep ya. Dan gue bisa pastiin nggak semua brand lain ya punya software game yang selengkap ini. Tapi ya kalau untuk di limit ya sebenarnya jadinya agak mubazir aja nggak sih? Jadi ada sisi baik dan sisi buruknya. Dan yang buruknya ya sebenarnya nggak buruk-buruk amat, tapi lebih ke pencerahan aja biar lo nggak salah paham. Ya sebenarnya dari 5 faktor gaming yang diberikan di si Realme ini menurut gue ya nice to have aja. Bahkan sebenarnya bagus, udah standar yang wajib ada di handphone kelasan segini. Tapi ya itu fungsinya menurut gue agak memberikan dampak yang lebih ke handphonenya dengan handphone yang pernah kita coba dengan spek yang sejenis juga. Namun di sisi lain adanya 5 faktor ini bisa dijadiin kalau jaminan kalau si Realme ini
Kalau lu semua main game di Realme 13 ini udah pasti aman. Ya iyalah ya, udah fiturnya lengkap, masa nggak bisa main game gitu. Cuma mungkin udah banyak juga yang sensi nih sama Realme 13 ini. Mungkin ya, Realme kasih slogan gaming bintang 5, kalian komennya masa bintang 5 nggak bisa rata kanan? Ya menurut gue sih gila aja ya kalau harus bisa seperti itu. Balik lagi aja, sadar spek gitu ya. Lu mau yang bagus ya ada Realme GT 6 Now, udah flagship killer. Gue juga masih pakai tuh HP buat main game. Intinya kalau ini Realme bisa maksimal GT mode-nya jadi mode yang super gila, ini bakal lebih menarik. Dan buat handphonenya sih ya sebenarnya masih style Realme number dari tahun ke tahun aja. Bentuk kamera bambulat dengan style 4 detik kamera, cuma aktualnya dia ada 3 kamera plus 1 dekorasi. Terus ada tali jahitan yang memang kalau Realme number seri basic itu seperti ini, dan yang premium biasa untuk yang pro-nya kayak Realme 11 sama kayak Realme 12 kemarin. Not bad, bukan desain yang aneh karena udah mulai mainstream bentukan seperti ini juga. Digenggam juga itu rasa handphone yang mengotak sampingnya, bobotnya masih aman, gak ada yang jelek dan gak terlalu inovatif juga semenjak desain ini udah ada di Realme number yang kemarin. Warna yang gue pegang ini adalah biru langit pula, yang mungkin salah satu warna hero-nya di Realme 13 ini. Untuk port dan tombol standar, bahkan masih ada audio jack juga dan sudah stereo speaker. Yang ada yang perlu dikomenin lagi untuk bagian ini. Terus buat ketahanan juga dia punya IP64, jadi untuk kecipratan air masih aman, bahkan dia kena hujan juga masih aman, plus dia ada fitur rainwater smart touch ya. Jadi buat pengguna yang suka pakai di luar ruangan, kehujanan pun masih gampang buat navigasiin handphonenya. Ya memang lah, kalau ngomongin soal desain, HP ini udah berada di kelasan harganya. Udah pas lah, nggak ada yang berasa murahan banget. Namun mengadaptasi desain premium level ke level entry-nya. Buat layar nih, salah satu bintangnya si Realme 13 ini yaitu 6,67 inci AMOLED Full HD Plus, brightness di 2000 nits peak-nya juga, jadi emang udah oke. Mungkin dari segi bodinya aja sih, bezelnya yang masih agak tebal di bagian bawahnya aja. Spek gaming ya mungkin aja, secara responsivitas aman-aman aja, nggak ada ghost touch juga, multi touch juga aman. Cuma memang touch sampling rate-nya aja ini masih di spek yaitu di 180 Hz. Tapi lagi-lagi nih, gue ini kan bukan pro player, main game yang penting gak lemot doang, dan respons segini sih dampaknya nggak terlalu kerasa juga buat gue intinya. Ya gue nggak tahu gimana para pro player ngerasain kalau cuma di 180 Hz ya. Kalau buat pakai nonton juga udah aman-aman aja, nggak ada masalah. Ya kalau udah AMOLED udah nggak usah diambil pusing lagi, kecuali ya memang kalian ini masih pemuja IPS, itu beda. Oke, Snapdragon 685 untuk Realme 13, apakah ini keputusan yang tepat? Ditambah ini juga salah satu faktor gaming bintang 5-nya pada Realme 13 nih. Ya akan gue jawab, tapi gue harus jelasin dulu semuanya. Oke? Selain dari chipset ini, dia juga punya racikan RAM storage di 8256GB. Serta pula ada opsi storage yang lebih rendah di 18GB. So pembeda SKU-nya pada handphone ini cuma sebatas besaran storage-nya aja, bukan RAM-nya. Lalu jenis yang digunakan sudah LPDDR4X dan storage-nya udah UFS. Sampai sini jadi aman ya, pilihan tepat untuk chipset yang satu ini. Dan secara out of the box juga gunain Realme UI 5.0 based Android 14 pula, yang sebenarnya gue cukup suka. Ya karena ini termasuk OS yang udah rapi buat digunain sehari-hari. Serta untuk iklan dan bloatware masih standar aja, iklan cukup jarang dan untuk bagian home screen-nya. Namun untuk bloatware-nya ya masih bisa untuk dikompromi lah. Secara benchmark standar chipset 685 ya di 350 ribuan, dan untuk di mode GT-nya itu bisa meningkat kisaran 360 ribu, yang kalau dilihat lagi beda yang besar itu cuma di bagian UX-nya aja. Sisanya beda-beda tipis. Terus untuk di Geekbench 6 itu dapat skor di angka 476, dan untuk multinya itu di 1500-an. Serta untuk 3D Mark-nya di Slingshot bisa mendapatkan skor di 2300-an dan Wildlife-nya di 657 poin. Yang kalau lihat semua di chartnya itu chipsetnya memang sudah setara dengan yang pernah kita tes juga. Jadi ini secara overall performance yang udah cukup aman, nggak ada yang aneh. Bahkan untuk di stress test sendiri, 3D Mark pun lolos dengan tingkat 98% stabilitasnya, dan juga CPU throttling testnya pun termasuk aman, hanya sedikit turun ke 70-an% di tengah jalan, namun langsung lambung baik lagi, naik ya ke sekitaran 80-an%. Gak ada gradasi turun, gunung parah. Paling notes yang unik di sini untuk si Realme 13 itu punya performance primanya di 10 menit awal aja. Nah sekarang balik lagi nih, apakah ini keputusan tepat untuk menggunakan 685 pada handphone ini? Menurut gua ini hal yang masih aman-aman aja, apalagi melihat perjuangan warga Realme untuk kasih yang terbaik buat kalian. Setidaknya sekarang udah dikasih UFS nih, ini udah lebih baik lah. Dan si Snapdragon 685 itu termasuk chipset yang aman buat dipakai. Di beberapa HP lain yang gunain juga nggak ada masalah. Ya udah chipset aman, apalagi dari sejarah awalnya ini dari Snapdragon
Snapdragon 680. Ya udah gitu. Cuma memang untuk ya dikatakan chipset yang powerful sih ya untuk di kelasnya aja gitu sebenarnya. Dan adanya vapor chamber seluas 4000-an mm kuadrat, bahkan GT mode pada handphone yang tumben banget bisa dibawa ke sini, gua rasa agak disayangkan aja sih. Karena ya baik lagi 680 ataupun 685 adalah chipset entry level ya. Udah bagus untuk di kelasnya, stabil, jarang panas, ya udah oke aja. Makanya si Realme nih kasih fitur tambahan, mungkin itu buat ngejaga stabilitasnya buat lo main di jangka panjang. Mungkin nih lo ya para hardcore gamer nggak peduli handphone rusak, yang penting main game gitu. Bahkan sambil ngecas pun lo main game bisa dipakai ini. Plus ada vapor chamber, main lah ya, bisa kasih umur handphone lo lebih panjang gitu. Tapi ini gue nggak rekomendasiin lo harus begitu ya. Jangan main sambil ngecharge aja, itu resiko. Dan baik lagi, bintang 5 chipset, layar, GT mode, vapor chamber, dan charging pada handphone ini. Menurut gue 3 dari 5-nya ini penting ya. 2-nya itu udah overkill dan really nice to have aja ada di sini. Tapi sih emang ya, ini agak mirip sama GT6 kemarin. Kalau bisa di GT mode itu limit suhunya tuh dibuka aja gitu. Limitin naik ke 45 derajat Celcius kalau bisa. Bikin agresif aja gitu chipsetnya. Gue sih nggak masalah gitu ya. Ya biar jadi pembeda juga gitu antara mode balance sama mode GT-nya. Khususnya untuk di level harga segini yang masih belum banyak opsi seperti itu. Jadi kalau mau main yang aman, lu set di balance. Tapi kalau lo mau butuh performance yang gila karena lo mau experience FPS yang lebih stabil atau grafis yang lebih bagus, ya lu set di GT mode gitu, lebih enak. Dan tadi juga gue sempat mention untuk si chargingnya sebagai satu poin dari gaming bintang 5-nya ini ya. Ya jadi handphone ini bawa teknologi charging yang udah super kenceng di 67 watt super VOOC, bahkan di paketannya dikasih yang 80 watt malah. Mungkin ini kisi-kisi buat next gen Realme 14 bakal di 80 watt kali ya. Biar nanti upgrade nggak usah pakai charger bawaannya, pakai yang ini aja udah cukup gitu. Terus sisanya ya utilitas dari koneksi ini sih udah jelas masih 4G, Bluetooth Wi-Fi juga udah aman buat pengguna sini, dan ada NFC juga yang sensornya juga aman, sampai gyroscope pun hardware, security display fingerprint, dari face unlock juga ya aman lah. Sama untuk haptiknya juga masih vibrator standaran aja. Tapi yang setidaknya bukan entry level dan kenapa Realme nggak jadiin ini alasan utama lu beli handphone ini juga, itu di kameranya. Asli, menurut gua ini mungkin bisa lu jadiin alasan kuat atau ya penunjang kenapa lu harus beli handphone ini. Ini mungkin lu nggak setuju sama gua, tapi menurut gua ya better lu punya sensor yang bagus untuk main kameranya daripada ada tambahan namun kualitasnya itu tidak setara dengan kamera utamanya. Tapi ini disclaimer ya, di satu hal yang berbeda mungkin lu harus setuju akan hal ini, tapi bukan berarti ini pedoman hidup gua mereview kamera handphone ya. At least kalau suatu brand smartphone bisa nunjukin hal terbaiknya ya sok atau monggo aja, boleh gitu, gue sih gak masalah. Karena utamanya dia tuh gunain Sony Lithia 650 megapiksel dengan OIS, sensor yang masih umum digunakan di mid-range 5 jutaan, masuk level entry kayak begini. Ini menarik banget, bahkan mau dibilang kombinasi ISP-nya cuma bawaan 685, ya uts lah ya. Dan dia juga gunain kamera depannya di 16 megapiksel. Hasilnya ya, untuk di mode standar handphone ini sudah termasuk bagus. Gue suka dynamic range-nya yang bisa diangkat cukup jelas, namun gak sekedar over contrast ataupun over sharpening yang bikin kerasa gambarnya jadi gak detail. Ini cukup natural. Objek detailnya masih pas, ditambah warna-warnanya warm itu pagi hari itu masih cukup kerasa. Memang ekspektasi gua sama Sony Lithia 600 itu masih align lah, bahkan ke chipset entry level sekaligus. Memang minusnya itu di bagian daun-daunan, kalau di zoom itu nggak se-clear dengan ISP yang lebih tinggi. Tapi ini nggak sekedar asal recreate dengan AI yang kadang suka bikin gambarnya jadi artificial gitu. Ini masih oke. Dan kalau dibandingkan tipis-tipis dengan lawannya, ya kalian bisa lihat sendiri aja. Kalau hardware udah berbicara, spek hardware mid-range 5 jutaan itu dibawa ke entry level, ya ISP pun akan senang gitu tuning fotonya gitu. Setuju nggak kalian? Nah, untuk si mode HDR ini juga sudah melakukan sesuai jobnya ya. Kadang ada yang nge-refine kembali hasil mode standarnya, tapi nggak sedikit juga karena mode standarnya udah cukup aman, itu terlihat tidak ada bedanya sama sekali. Tapi memang refine-nya itu agak terlalu keras, memang ditambahi sharpening dan juga kontrasnya. Tapi balik lagi, kalau nggak suka pakai yang standarnya aja. Terus untuk di mode malam, nah untuk mode malam ya udah aja sih kualitasnya, nggak spesial, tapi udah nggak bisa dibilang jelek lagi. Apabila masih ada cahaya, gambar masih ketolong. Cuma kalau memang udah nggak ada cahaya, ya manfaatin aja sama fitur nightscape-nya buat amanin foto lo biar lebih jelas hasilnya. Nah, sekarang video nih. Untuk video Realme 13 ini masih terbatas di Full HD 30 fps aja. Ya memang standar dari chipsetnya cuma mentok segini aja. Dan untuk penggunaan OIS sebenarnya udah ada, namun kerjanya lebih oke kalau buat lo rekam handheld dan statis aja. Sedangkan di jalan-jalan dia masih kerasa jitternya.
Ya mungkin ini bisa diimprove via update OS masih bisa. Sama juga soal warnanya juga nih. Ini menurut gua masih bisa diimprove lagi via update software karena profil warna pada Realme 13 ini masih kerasa flat dan perlu sentuhan warna agar sesuai dengan aslinya. Ya gua harap sih setelah first sale si Realme ini ada improve lah di bagian kameranya. Karena dari potensi fotonya itu udah jelas bagus kan. Iya. Oke. Balik lagi ke kebun OG. Ya ini bareng gue Giri dari Nyantek ya. Kenapa gue kenalin diri ya? Ya udahlah. Nah ini gue pakai Realme 13. Gak ada yang spesial gimana sih. Nih ini coba buat. Kalau di preview sih agak geter ya. Bukan agak lagi ya. Dan ini gue belakangin kamera, lu bisa lihat langsung highlightnya. Memang standar-standaran HP yang 2-3 jutaan sih. Walaupun ini harganya 3 juta ya, tapi 3 juta bawah, jadi kayak masih dimaafkan gitu. Cuman untungnya muka gue masih bisa di highlight lah minimal. Nah ini perkebunan ini seperti biasa untuk ngetes keadaan angin, dan anginnya ini lumayan banget gitu. Lu bisa cek sendiri buat mikrofonnya. Kalau gue udah ngetes sih gak berubah banyak sih. Bagus sih, gak ada kayak cancelling noise yang agresif gitu, jadi suara kita bisa robotik. Jadi masih aman banget buat audionya. Nah, tapi gimana nih kalau suaranya rame kayak di jalan, jadinya begini nih ya. Oke. Nah, ini buat di pinggir jalan, kira-kira suaranya begini nih. Gak ada sih fitur-fitur lain ya. Adanya stabilizer. Tapi kalau di jalan sih seenggaknya udah oke ya. Jadi buat kalian nih yang kerjanya di report-report lapangan gitu, masih bisa tercover dengan baik gitu. Jadi audionya nggak malu-maluin kan. Kalau misalnya orang tempat kerja lu gitu dengerin kan, lu pakai HP apa sih? Kok audionya robotik? Nah, sedih kan? Nah, kan masih bisa sih, walaupun kekurangannya emang masih geter sih. Tapi gue ngerasa sih nggak yang geter-geter gimana sih. Apa geter banget ya? Standar geter gue beda ya? Ya gitulah. Tapi kalau lu kepo banget sama suara yang lebih sepi atau lebih maksimal audionya, jadinya kayak begini. Nah ini gue pakai Ultra Steady dari Realme ya, sama juga masih di Full HD 30 fps juga. Dan hasilnya sih lebih ini sih, gue lihat sih sebenarnya nggak begitu bagus sih. Gue lebih suka kayaknya lebih naturalan, apa namanya tuh. Ini juga SDR kok hilang nih. Ya udahlah ya, gitu ya, lebih naturalan yang standaran sih menurut gue ya. Dan gue ngeliat di preview sih ini kayak software-nya kurang mateng sih. Kayaknya harusnya bisa benerin lewat update harusnya gitu. Nah buat mikrofon ya, ini udah sepi kan. Nah ini kiri kanan ada nih, jadinya ini menandakan ada dua pick up mikrofon lagi ya. Kiri oke, ini kanan. Nah lu kalau dengerin pakai headset harusnya bisa gitu. Jadi itu aja, mending kita balik ke studio. Let's go. Jadi udah bisa nilai soal kameranya, bagus kan ya? Memang masih ada yang perlu diimprove lagi. Cuma gue bisa katakan ini step yang bagus untuk Realme buat nunjukin kamera lini Realme numbernya bisa lebih gila aja. Ya seri 5G, Pro-nya dan Pro Plus-nya nanti harusnya bakal lebih gila lagi. Kalau yang 4G aja udah dikasih Lydia 600 sebagai sensor ya. Mungkin bisa dari ultrawide-nya, telefotonya, ya mungkin aja. Jadi kita nunggu aja setelah Realme ini pasti nanti bakal ada Pro yang Pro Plus-nya, harusnya. Internet ada soalnya. Nah sekarang ke bagian kesimpulan. Jadi Realme 13 apakah bener-bener ini adalah handphone gaming bintang 5? Ya kalau dari fiturnya ya memang 5 poin itu penting untuk main game. Tapi baik lagi, 2 dari 5 fiturnya itu cukup overkill. Karena dari chipset Snapdragon 685 itu bisa dikatakan chipset yang memang bukan untuk gaming, lebih ke kasual aja. Tapi ya baik lagi, bukan berarti lu nggak bisa main game ya. Ya bisa, asalkan settingannya tepat. At least untuk game-game yang kita coba ya seperti itulah yang paling aman. Dan playable juga buat dimainin. Jangan karena ini bintang 5, lu ngarap rata kanan. Kan dibilang, beli Realme GT 6 aja gitu. Kalau mau rata kanan, di Realme 13 ini setidaknya lu dikasih experience gaming yang aman, gak bikin keki. Karena lu ya masih sadar ini handphone non-flagship gitu. Enggak gitu, masih nyaman aja menurut gua. Cuma gua rasa nih ya, handphone ini sih sekedar dari penggunaan hari-hari. Ini layarnya aman, baterainya kenceng, ada NFC, OS-nya apalagi. Ya walaupun OS-nya masih banyak bloatware, ya kita nggak bisa nyalain dari brand handphone sepenuhnya soal bloatware. Ya OS Realme itu udah cukup mateng lah, udah aman
buat dipakai sehari-hari. Casual use ini udah bagus banget. Ingat, ini gua inget ya, beberapa tahun lalu ini harga segini juga si Realme masih di 33 watt kayaknya. Sekarang ini udah naik juga standarnya ke 67 watt. Jadi lebih lumayan. Kameranya juga ya ini gua penekanan lagi aja, karena beberapa kali kan gua selalu bilang kalau second kamera itu di harga segini kadang udah ya udahlah ya, buat di kelas entry level gitu, kualitasnya itu bukan jadi nomor satu. Nah, kalau cara mainnya nggak ada second kamera yang penting dan fokusnya main di main kamera aja, ya kayak gini kan hasilnya. Pakai si Lithia 600, hasil kamera lebih oke, walaupun ya ada catatannya tadi. Ingat ini nggak konkret harus gitu loh ya. Kalau bisa sih bagus pakai second kameranya, ya udah ya senang juga. Nih takutnya lu pada nyerang gue gitu. Ya jadi sih ya, ini tuh rasa-rasanya kayak gue review Realme GT 6 kemarin sih. Emang jual performance doang di awal, tapi sebenarnya ada yang lu bisa dapetin lagi dari aspek casual spawnnya gitu ya. Dan memang secara perlahan Realme itu udah mulai tobat. Kalau kemarin kan sempat banyak kritikan, sekarang didengar nih, at least pelan-pelan ikutin maunya user kayak gimana. Gak eMMC tapi udah pakai UFS. Ya kita kan pantau terus nih si brand ini bakal kayak gimana nantinya. Cuma ya lagi-lagi nih, emang si Snapdragon nih belum ada chipset baru lagi nih buat 4G-nya. Ya nggak tahu udah nggak ada atau gimana. Jadi pilihannya sih udah nggak banyak lah buat handphone entry level. Ini buat Snapdragon nih ya, ayo dong ya, lu cari chipset yang baru gitu ke sini. Atau enggak ya coba dong Realme bypass suhunya sedikit kalau misalkan si Snapdragon-nya bubble gitu. Oh ya, kalau soal harga masih belum launch ya. Jadi nggak tahu resminya berapa. Yang pasti kalau kata Bang David kemarin itu di 2 jutaan gede atau 3 jutaan kecil, yang ujungnya 3 juta. Ya opini gue ya, ini bisa lah buat lo consider. Kalau lo butuh kamera yang lebih bagus, saat lo suka main game juga, ini handphone nggak bikin lo rugi sih, asli. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Realme 13 ya. Kalau kalian komen, silakan aja komen gimana handphonenya. Kritik juga boleh buat masukan orang-orang Realme dan juga handphonenya. Like videonya juga kalau kalian suka, subscribe juga, follow juga. Sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.